Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para saudaraku sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengenal Allah melalui akal, alam, dan wahyu. Para saudaraku sekalian, setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi untuk mengenal dan meyakini adanya Tuhan. Allah menganugerahkan akal pada manusia. Ini tentunya agar para manusia tersebut ini dapat berpikir, agar mereka dapat merenung, dan agar mereka ini dapat mengambil pelajaran dari segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Para saudaraku sekalian, ketika seseorang memperhatikan alam semesta ini dengan jujur dan terbuka tentunya, maka pada akhirnya ia akan menemukan satu kesimpulan bahwa seluruh alam, seluruh ciptaan ini menunjukkan kepada adanya zat yang maha mencipta, pada adanya zat yang maha mengatur dan sebagainya. Langit yang terbentang, pergantian siang dan malam, keteraturan, hukum alam, hingga kehidupan manusia itu sendiri. Itu semua merupakan tanda-tanda yang mengarahkan dan memperjelas kepada hati bahwasannya keberadaan Allah itu mutlak pasti ada. Karena itu Al-Quran ini mengingatkan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah fa anna yufakun. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, ya, siapakah yang menciptakan mereka? Pasti mereka akan menjawab Allah. Ya. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Ini disebutkan dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 87. Para saudaraku sekalian, ayat ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap keberadaan Tuhan, ya, ini sebenarnya merupakan sesuatu yang dekat dengan fitrah manusia. Bahkan banyak orang yang mengakui adanya Sang Pencipta, meskipun dalam praktek kehidupannya mereka itu belum sepenuhnya tunduk kepada Tuhan. Al-Quran juga di sisi lain mengajak manusia untuk memperhatikan, ya, memperhatikan berbagai fenomena alam, ya, di mana fenomena alam itu sebagai bukti dari kebesaran Allah. Misalnya dalam firman-Nya yang menanyakan, siapakah yang memberi rezeki, siapakah yang menghidupkan dan yang mematikan makhluk, serta siapakah yang mengatur seluruh urusan kehidupan. Ya, semua pertanyaan ini bermuara pada satu jawaban yang sama, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula tentunya ketika para manusia ini menyaksikan, ya, menyaksikan turunnya hujan yang menghidupkan bumi yang tandus. Ya, akal yang sehat ini akan menyadari bahwa di balik semua keteraturan itu pasti ada kekuasaan Tuhan yang senantiasa bekerja, senantiasa mengatur, tidak pernah berhenti. Ya. Para saudaraku sekalian, namun demikian, ya, ini harus disadari bahwasanya kemampuan akal itu memiliki batas, ya. Sehingga ini akal tidak bisa diandalkan sepenuhnya untuk mengenal Tuhan tersebut. Ya. Akal ini hanya mampu mengantarkan manusia kepada kesimpulan. Ya. Ingat ya, akal ini puncak kemampuan itu hanya mampu mengantarkan manusia kepada satu kesimpulan bahwa Tuhan itu pasti ada. Mustahil Tuhan itu tidak ada. Ya. Tetapi untuk menjangkau lebih jauh tentang ketuhanan itu sendiri, ya tentunya akal sudah
tidak mampu lagi melakukannya. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu menurunkan wahyu ini sebagai petunjuk. Agar tentunya agar para manusia itu ini dapat mengenal Allah dengan benar. Jadi tidak asal mengikuti persangkaan akalnya, pemikiran akalnya, tapi memang berdasarkan petunjuk dari wahyu, dari Al-Quran yang diperjelas dengan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-Quran ini sebagai sumber, ya, rujukan untuk mengenal Allah secara lebih mendalam lagi. Karena Al-Quran ini memang sudah dijamin kebenaran oleh Allah. Ini sebagaimana ditegaskan, apala yatadabbarul Qur'ana walau kana min indillahi min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka merenungkan, ya, seandainya Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah, niscaya mereka akan menemukan, mendapatkan pertentangan di dalamnya. Ya. Maka oleh karena itu, akal dan wahyu ini pada dasarnya bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Akal ini mengantarkan manusia kepada gerbang keyakinan. Sedangkan wahyu ini membimbing manusia agar tidak tersesat dalam spekulasi yang melampaui batas kemampuan. Maka ini dipertegas oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan olehmu apa-apa yang diciptakan Tuhan, apa-apa yang diciptakan oleh Allah, dan jangan sekali-sekali kamu ini berpikir tentang zatnya Allah. Para saudaraku sekalian, hadis ini mengajarkan adab dalam berpikir. Ini prinsipnya seperti itu. Manusia itu diperintahkan untuk merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbentang di alam semesta. Namun mereka tidak diperintahkan untuk membayangkan atau tidak diperintahkan untuk mencoba menjangkau hakikat zatnya. Ya, kenapa? Ya sebab Allah itu memang tidak dapat diserupakan dengan apapun. Ya. Andai seluruh pikiran dan angan-angan manusia ini dijadikan satu, bukan hanya manusia barangkali. Ya. Seandainya seluruh makhluk pikiran dan angan-angannya dijadikan satu dari golongan manusia, jin, malaikat, atau yang selainnya barangkali dijadikan satu, kemudian pikiran dan angan-angan yang sudah dijadikan satu tersebut ini digunakan untuk membayangkan, memikirkan zatnya Allah. Ya. Maka hakikat zatnya Allah ini sama sekali tidak, masih jauh dari jangkauan dan kemampuan titik kulminasi jangkauan yang telah dijangkau oleh pikiran dan angan-angan yang sudah disatukan tersebut. Ya intinya Allah itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Apapun yang terlintas di pikiran kita, dalam angan-angan kita, maka Allah tidaklah demikian. Ya, ini yang harus dipahami dan direnungkan. Tetapi di sisi lain, keberadaan Allah itu sesungguhnya sangat jelas dengan melihat kepada apa? Dengan melihat kepada tanda-tanda keberadaannya, yaitu yang disebutkan tadi, langit yang menjulang, bumi yang terhampar, ya, apapun. Ya. Jadi kalau prinsipnya orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya dengan benar, maka secara otomatis dia akan mampu sampai pada satu kesimpulan bahwasanya Tuhan itu maha ada, ya. Bahwasanya Allah itu pasti ada. Allah lah yang menciptakan semuanya. Karena ini para ulama ini menegaskan dengan satu daunnya ini mengatakan ad-dinu huwal aqlu. Agama itu hanya bagi orang-orang yang berakal. Jadi ini identik. Orang yang tidak berakal tidak beragama.
Faman la aqla lahu, maka barang siapa yang tidak menggunakan akalnya, fala dina lahu, maka tidak ada agama baginya. Ya. Para saudaraku sekalian, faedah ini maksudnya adalah bahwa akal itu dari sisi akal maksudnya, dari sisi akli ya, keberadaan Tuhan itu dapat dipahami melalui keteraturan alam semesta ini. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena keteraturan itu ya memang tanda bukti bahwa itu ada yang mengatur. Ya. Akal yang sehat ini pasti akan menyadari bahwa setiap akibat ini pasti memiliki sebab. Ini hukum akli ya. Ya. Ada aksi, pasti ada reaksi. Ini hukum aksi reaksi, sebab akibat. Ya. Ini sebagaimana sebuah bangunan ini menunjukkan kepada adanya sang pembangun. Ya. Sebuah tulisan pasti ini menunjukkan adanya si penulis. Ya, begitupun dengan keberadaan alam semesta raya. Ya. Alam semesta yang sangat teratur ini tentu menunjukkan kepada adanya pencipta yang maha mencipta, yang pastinya maha bijaksana. Ya, maka para ulama di sini mengatakan li'annal asar yadullu alal muqsir. Sesungguhnya bekas itu memperjelas kepada yang memberi bekas. Ya. Asar itu memperkuat muasir, ya, bukan meniadakan muasirnya. Ya. Ketika seseorang melihat jejak telapak kaki barangkali di atas pasir, ya, ini logikanya langsung dapat menyimpulkan bahwa pasti ada orang yang pernah lewat di situ, pasti ada orang yang pernah berjalan di situ. Ya, ini asarnya bekas tapak kaki, muasirnya ya pasti ada orang yang pernah berjalan di situ. Ya, ya demikian pula ketika kita seharusnya sejatinya, ketika kita melihat keteraturan alam semesta, ya, ya, bumi, langit, dan apa yang ada di antara keduanya. Ya, itu semua harusnya sejatinya ini kita memperjelas kepada keberadaan sang pencipta selaku muasir. Apa yang disaksikan di jagat semesta ini semua hanya asar, hanya bekas. Ya. Karena sifat menciptanya Allah, maka menjadi adalah segala sesuatu tersebut. Para saudaraku sekalian, Al-Quran berkali-kali mengajak manusia ini untuk memperhatikan fenomena alam. Ya. Ini sebagaimana keberadaan Allah, sebagai bukti keberadaan Allah maksudnya. Jadi dengan memperhatikan fenomena alam tersebut, ini bukti-bukti keberadaan Allah ini semakin diterima harusnya oleh akal pikiran kita. Ini sebagaimana disebutkan dalam Quran An-Nur ayat 43 dan 44. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah itu mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Maka engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia menurunkan dari langit butiran es, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan memalingkannya dari siapa yang dia kehendaki. Ya. Sesungguhnya ini pada yang demikian itu ini benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, bagi orang-orang yang memiliki pandangan pemikiran. Ya. Ini menunjukkan bahwa peran akal di dalam membangun keimanan ini dominan. Karena sifatnya hati itu ini selalu meyakini apa-apa yang sudah dibenarkan oleh akal pikiran. Ketika akal pikiran ini diberi informasi 2 ditambah 2 sama dengan 7, otomatis pikiran ini tidak bisa menerima, ya, tidak mau meyakini, tidak mau mempercayai. Akibatnya hati pun tidak yakin kalau 2 ditambah 2 itu sama dengan 7.
Tetapi jika dia dikatakan, wahai akal pikiran, 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Ya. Karena akal pikiran itu membenarkan, maka hati itu secara otomatis menjadi yakin. Ya. Ya, begitupun di dalam prinsip-prinsip menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah itu maha ada, bahwasanya Allah itu maha mengatur, bahwasanya Allah itu maha mencipta, dan sebagainya. Ini secara prinsipnya dibuat akal pikiran kita ini agar bisa menerima, ya, mau membenarkan, sehingga hati pada akhirnya nanti akan ikut dalam bentuk meyakininya. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 21. Ya. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, ya, lalu dia mengalirkannya menjadi mata-mata air di bumi. Ya. Kemudian dengan air itu dia menumbuhkan tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan menguning. Lalu dia menjadikannya hancur. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ya. Inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Ya. Para saudaraku sekalian, ayat-ayat seperti ini, ya, pada dasarnya mengajarkan pada kita semua bahwa alam bukan sekedar kumpulan benda mati, tetapi merupakan tanda-tanda yang mengarahkan manusia ini agar mengenal Allah. Ya. Selain melalui pendekatan akal, keberadaan Tuhan juga dapat dipahami melalui keteraturan. Ya. Ya. Melalui keteraturan sebab akibat. Ya. Yaitu sebab akibat yang terus menerus berlangsung dalam kehidupan sehari-hari manusia. Ya. Dalam bukan hanya kehidupan manusia, seluruh alam semesta. Dalam ilmu kalam, hal ini dikenal dengan istilah pembuktian melalui hukum adat atau adiyah. Ya. Disebut hukum adat, ya, ini satu kejadian yang memang tidak bertentangan dengan hukum adat. Ya. Seperti halnya, kalau tidak makan, pasti lapar. Ya, ini berdasarkan adat kebiasaan seperti itu. Dan ini sama dengan hukum sebab akibat. Sebabnya tidak makan, maka menjadi lapar. Ya. Sebabnya makan, maka menjadi kenyang. Ini hukum sebab akibat. Ini disebutnya hukum adiyah. Hukum adiyah yang dimaksud. Kita menyaksikan, ya, sebagaimana makan ini menyebabkan kenyang, air menghilangkan dahaga, api membakar, dan benih tumbuh menjadi tanaman, dan sebagainya. Semua itu terjadi secara berulang, terus terjadi secara teratur. Namun di sini para ulama ini menjelaskan bahwa sebab-sebab tersebut, ya, ini tidak memiliki kekuatan sendiri pada hakikatnya. Ya. Jadi kekuatannya bukan karena kekuatan mandiri dari sebab itu sendiri. Ya. Ya. Keteraturan itu terjadi, ya, karena Allah. Ya, karena Allah menetapkannya, ya, sebagai sunnatullah. Atau kebiasaan itu berlaku di alam semesta. Yang semuanya itu juga, ya, sunnatullah. Semua sebab Allah, semua karena Allah yang mengaturnya. Sebab intinya semua sebab musabab yang terjadi, ya, itu semua bisa terjadi semata-mata karena dikehendaki, dicipta oleh Allah. Maka oleh karena itu seorang mukmin ini harus tetap berada, harus tetap berusaha, maksudnya, ya, melalui sebab-sebab yang ada. Ya. Jadi di dalam konteks usaha ikhtiarnya harus tetap ini melalui sebab-sebab yang ditetapkan oleh Allah. Jika ingin tak kenyang, ya
lalui sebabnya yang membuat kita menjadi kenyang. Apa itu? Ya makan. Jika ingin memperoleh rezeki yang berlebih, sababnya harus apa? Ya harus berusaha semaksimal mungkin dan sebagainya. Jadi bukan setelah memahami ini berarti ini harus meninggalkan sebab ya. Ini kekeliruan. Para saudaraku sekalian, dari keteraturan sebab akibat ini, ya, akal ini juga jangan juga sampai pada satu kesimpulan bahwa rangkaian sebab ini tidak mungkin berlangsung tanpa awal. Ya. Intinya harus ada sebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun. Ya. Dalam konsep filsafat dan ilmu kalam Islam, ya, dia Allah maksudnya. Ini disebut sebagai wajibul wujud, yaitu zat yang keberadaannya tidak bergantung kepada sebab apapun, tidak bergantung kepada siapapun, dan menjadi sumber bagi seluruh sebab itu sendiri, menjadi sumber bagi seluruh keberadaan itu sendiri. Di sini para ulama mengatakan awal dini ma'rifatullah. Awal agama adalah yang mengenal Allah. Ya. Jadi orang ketika akal pikirannya ini sudah menelaah sejauh itu sehingga sampai pada satu kesimpulan bahwasanya Allah itu ada, bahwasanya Tuhan itu pasti ada, mustahil kalau itu tidak ada. Ketika kesimpulan akal pikiran seperti itu sudah terdapat di dalam pikiran, sudah menjadi kesimpulan, kemudian hati ikut meyakininya, maka itulah sebenarnya awal orang memulai agama. Ini yang dimaksud oleh para ulama tersebut awal dini ma'rifatullah. Ya. Intinya mengenal Allah di sini pada awal ini berarti menyadari keberadaannya, ya, mengakui keagungannya dan tunduk kepadanya, bukan berusaha membayangkan hakikat zatnya, bukan. Hakikat zat ini sama sekali tidak bisa dibayangkan oleh pikiran dan angan-angan apapun. Sehebat apapun pikiran dan angan-angan itu bisa memikirkan dan membayangkan zatnya Tuhan, maka Allah tidaklah seperti yang dibayangkan oleh pikiran dan angan-angan yang hebat tersebut. Ya. Para saudaraku sekalian, setelah akal dan pengalaman mengantarkan manusia kepada keyakinan tentang adanya Tuhan, ya, maka wahyu ini datang untuk menyempurnakan pencarian tersebut. Ya. Inilah yang disebut pembuktian secara nakliyah, yaitu melalui dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil nakliyah ini memiliki dua sifat penting pada dasarnya. Ya. Yang pertama ini adalah menguatkan iman orang-orang yang sudah beriman. Ya. Jadi fungsi utama dari dalil nakli ini ya tentunya menguatkan. Di sini dikatakan menguatkan keimanan orang-orang yang pada dasarnya sudah beriman. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah ini bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah ini bertambah iman mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka itu bertawakal. Ini disebutkan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2. Kemudian sifat yang kedua dari dalil nakli ini apa? Ya, di mana wahyu itu juga mengajak manusia ini untuk berpikir, menantang pikiran akal manusia. Menantang untuk apa? Ya untuk berpikir dan menguji kejujuran akalnya.
Ya. Karena itu Al-Quran sering mengajukan pertanyaan seperti, apakah kalian tidak berpikir? Afala ta'qilun? Afala tatafakkarun? Apakah kalian tidak merenungkan? Afala tatadabbarun? Dan sebagainya. Banyak seruan-seruan Al-Quran yang mengajak manusia ini agar mereka ini mau menggunakan akalnya secara benar, secara jujur. Para saudaraku sekalian, keistimewaan Al-Quran ya, ini adalah bahwa ia bukan sekedar kitab yang dibaca, tetapi ini mukjizat yang terus hidup sepanjang zaman. Kandungannya tetap relevan, mengandung petunjuk, dan terus mengajak manusia untuk mengenal Allah melalui jalan ilmu, perenungan, dan keimanan. Ya. Dari seluruh pembahasan ini dapat kita pahami bahwa pembuktian adanya Tuhan itu bukan hanya bertumpu pada satu pendekatan saja. Akal menunjukkan bahwa alam semesta yang teratur pasti memiliki pencipta. Ya. Pengalaman hidup ya, ini menunjukkan bahwa seluruh sebab dan akibat ini bergantung pada kehendak. Ya, kehendak yang maha mengatur. Kemudian wahyu hadir untuk meneguhkan, untuk meluruskan, dan untuk menyempurnakan seluruh pencarian akal tersebut. Jadi tanpa wahyu, akal ini akan kehilangan arah. Bisa jadi pada akhirnya nanti Tuhan yang sudah disimpulkan keberadaannya ini akan dibuat perumpamaan-perumpamaan oleh akal tersebut. Ya, dalam bentuk begini, begitu, dan semacamnya. Sehingga terbentuklah berhala-berhala secara lahiriah. Ya, ini merupakan bukti orang-orang yang mengenal Tuhan itu dengan tanpa panduan wahyu. Ya. Oleh karena itu iman yang kokoh, ya, iman yang kokoh itu lahir dari perpaduan antara akal yang jernih dengan hati yang tunduk. Jadi ketika akal yang jernih dan hati yang tunduk ini berpadu dan wahyu yang dijadikan petunjuk, firman-firman Allah, Al-Quran maksudnya, ya, maka ya, akal ini digunakan untuk berpikir, harusnya seperti itu, agar ini terjadi perpaduan tadi. Akal digunakan untuk berpikir, pengalaman digunakan untuk mengambil pelajaran, dan wahyu dijadikan cahaya yang menerangi dalam kehidupan. Ya. Maka dengan demikian, keyakinan kepada Allah ini pada akhirnya bukan sekedar kesimpulan intelektual semata, tetapi menjadi kesadaran yang hidup yang menghadirkan ketundukan, ketenangan, dan penghambaan kepadanya. Ya. Renungkan ya, saudara. Setiap keteraturan yang kita lihat adalah tanda kebesarannya. Setiap sebab yang kita saksikan menunjuk kepada sebab yang maha awal. Setiap ayat yang kita baca ini mengajak kita untuk mengenalnya lebih dekat. Ketika akal berpikir dengan jujur, hati tunduk dengan ikhlas, dan wahyu dijadikan penuntun, maka manusia akan sampai pada keyakinan yang kokoh bahwa Allah itu benar-benar ada. Allah itu maha mengatur, Allah itu maha berkuasa, dan Allah menjadi tujuan akhir dari seluruh perjalanan hidup manusia. Para saudaraku sekalian, demikian kajian yang dapat saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pahami dari kajian kali ini benar-benar membuahkan manfaat, maslahat, dan barokah bagi kita semua di dunia wal dunia wal akhirah. Lebih kurangnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa pada kajian meniti dalam urusan mustaqim melalui channel YouTube Studio berikutnya. Ya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.